back teman-teman, kembali lagi kepada saya Digital TV. Kali ini saya akan melanjutkan dengan sistem manajemen gereja, lanjut part 2 seperti yang saya janjikan di part 1 sebelumnya, dimana di sini saya menampilkan halaman user atau sebagai jemaat ya. Di sini ada beberapa hal di sidebarnya atau penggunaan fungsi di sebelah kirinya ini, seperti ada beranda, jemaat, keluarga, laporan kas, arsip, sertifikat, dan profile ya. Nah, di sini di halaman berandanya tampilan awalnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ketika kita langsung login di sebagai kepala keluarga, itu sebagai yang namanya kepala, di sini tampil ya, selamat datang di rumah Anda dikasihi ya. Ini Pala gitu. Pala ini adalah nama keluarganya ya. Di sini juga tertera nama pemegang akunnya itu adalah Pala gitu. Di sini nah ketahuan juga bahwa Pala ini adalah sebagai kepala keluarga, dan di sini juga ada saya buat adalah tombol untuk melihat keluarga, sama hal ini bisa masuk ke halaman keluarga. Oke. Di sini ada pelayanan ya, tampilan di beranda ini. Contoh dia pelayanan sebagai worship leader, sebagai gembala, sebagai pemain musik. Di sini nanti kita bisa tambahkan melalui admin ya. Nanti admin input bahwa si Pala ini, kepala keluarga, telah pelayanan yaitu sebagai jabatan worship leader di gereja. Di sini ibadah berikutnya, jadi kita bisa lihat ya, seterusnya nanti di ibadah berikutnya nanti diletakkan di sini. Contoh di bulan Maret berikutnya nanti ada ibadah. Di sini kita bisa lihat saldo gereja untuk saat ini ya. Untuk rinciannya kita bisa lihat di sini juga ada pemasukan dan pengeluaran ya, seperti ini. Nah, nanti kita bisa lihat nanti di sini laporan kas. Lanjut, di sini adalah jadwal ibadah. Di mana jadwal ibadah itu kita bisa lihat. Jadi jadwal ibadah raya ketiga itu ada di sini jam 7.30, ibadah Yudi itu jam 8, sedangkan ibadah raya itu adalah jam 10 lewat 10. Contoh aja ya. Nah, di sini ada arsip sertifikat. Di sini kita di halaman beranda ini kita bisa download arsip sertifikat keanggotaan kita. Contoh ya, maaf ya Bapak Ibu, untuk sertifikat itu kan berbeda-beda setiap gereja ya. Di sini saya buat secara formalitas saja melalui sistem ya. Sertifikatnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Contoh, saya kan udah menambah jemaat. Contoh kepala keluarganya adalah Pala, sedangkan istrinya adalah Pipi dan anaknya adalah Pita ya. Seandainya kepala keluarganya berbeda nanti atau diubah, bisa namanya diubah seperti nanti di profil tadi. Jadi profilnya diubah itu namanya. Nah, dan di sini kita juga bisa menambah keluarga, contoh kakek, nenek, bahkan nanti kita ini punya adik bisa ditambah, nanti kita bisa buat ya. Oke, di sini saya buat tombol di sini juga sebagai unduh secara PDF, bisa langsung ngeprint atau cetak, dan juga di sini bisa close. Oke, di sini lanjut, di sini ada warta gereja, saya buat flyer seperti pada umumnya, jadi jemaat bisa lihat flyer ini ya. Jadi mereka buka halaman mereka bisa juga di web ya. Nanti di landing page-nya juga halaman web pertama ketika kita mau login ini sudah tampil juga di halaman pertama ya. Nah, lanjut, di sini adalah jemaat. Nah, seperti tadi di sini kita masuk ke halaman jemaat. Nah, di sini adalah jemaat secara keseluruhan atau umum, di mana di sini jemaat yang telah daftar gitu ya. Di sini ada sebagai kepala keluarga yang minimal, maksudnya kontak yang menggunakan sebagai email. Nah, itu adalah sebagai kepala keluarga atau pemegang akun di halaman tersebut. Nah, seperti ini. Di sini kepala keluarga ada sekitar 1, Didi, Dodo, Iman, sama Pala. Yang kita daftar itu adalah Pak Palanya di sini ya. Di sini jemaatnya kita bisa lihat bahwa ini aktif semua ini jemaatnya. Nah, ini aktif
jemaat yang aktif keseluruhan gitu. Jadi nanti ketika kita juga ini kan bahasanya nama kan nanti banyak, jadi kita bisa cari nama kita, nama kakek kita, nama nenek, bahkan nama saudara-saudara kita yang contohnya kita mau ubah jemaatnya, kita akan laporkan kepada admin agar supaya bisa diubah gitu. Atau juga kita bisa ubah sendiri nanti ya secara manual. Seperti di sini kita klik keluarga. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, baik teman-teman, di sini sudah tampil. Di mana di sini ada keluarga saya sebagai keluarga Pak Palanya. Di sini Pala sebagai keluarga, kepala keluarga, sedangkan Pipi sebagai istri atau suami, dan di sini adalah anak. Kita jangan lupa tadi bahwa di halaman beranda itu ada yang namanya ulang tahun ya. Di sini paling awal tadi. Nah, di sini paling terakhir ini adalah HUT jemaat bulan ini. Contoh, kita buka foldernya bahwa di bulan Februari di tahun 2026 ini yang berulang tahun adalah Dodo atau kepala keluarga yang bernama Dodo. Ya, di sini tanggal 11 Februari. Ya. Contoh, di keluarga tadi keluarga Pak Pala, sedangkan di sini adalah tanggal lahirnya 29 November, 30 Januari, 31 Januari. Ya. Di sini kita bisa tambah anggota, contoh. Kita contoh namanya Lisa. Ya. Di sini Lisa sebagai anak perempuan, tempat lahir di Bekasi. Di sini tanggalnya kita buat tahun 2017 di bulan Februari ya, kita buat di berulang tahun di tanggal 8 ya. Di sini kita kosongkan aja karena nomornya sama dengan kepala keluarga yang telah terdaftar. Di sini kita bisa tambah, di sini juga kita bisa enggak gitu. Nah, itu maksudnya di sini bebas saja. Di sini kita simpan anggota keluarga. Nah, baik. Di sini kita klik keluarga. Nah, di sini sudah tambah yang namanya Lisa. Contoh, kita mau ubah ini ulang tahunnya si Pita. Ini salah, ini harusnya dia bulan Februari sama dengan Lisa. Kita bisa ubah. Kita di sini bisa sunting data atau edit data bahasanya. Di sini kita bisa ubah. Di sini bulan Februari di tanggal 19. Contoh, kita perbarui data anggota. Nah, baik, di sini data keluarga berhasil diperbaharui. Lanjut kita ke beranda. Kita lihat siapa saja yang ulang tahun di sini. Tadi kita telah mengganti namanya Pita anak pertama bulan Februari dan Lisa di bulan Februari. Contoh, kita lihat ulang tahun hari ini ada berapa? Ada 3. Sedangkan di Lisa di tanggal 8, Dodo di tanggal 11, dan Pita di tanggal 19 gitu teman-teman. Nah, di sini juga kita ada laporan kas. Nah, di mana laporan kas itu kita hanya melihat saja. Jadi jemaat hanya melihat, hanya ngelihat, review bahwa saldo akhir itu 950, pemasukan bulan ini adalah 0 dan pengeluaran bulan ini adalah 0. Contoh, di sini kan di bulan Februari ini masih belum ada ya masukan ya, karena di sini adanya Januari ya, karena saya buat di sini adalah Januari. Di Januari itu lengkap keterangannya. Di sini beli amplop persembahan secara online, sedangkan ini adalah pengeluaran 50.000. Sedangkan di sini mutasi kasih terbaru itu tanggal 28 adalah perpuluhan, itu sebagai transfer ya, keterangannya sebagai pemasukan sebesar 1 juta. Ya, jadi saldo di sini adalah 950. Sedangkan di sini pemasukan bulan ini dan pengeluaran bulan ini adalah termasuk seterusnya. Contoh bulan Februari itu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa gitu. Jadi keterangan yang aktif itu adalah di saldo akhir. Jadi begitu juga nanti bulan Maret, pemasukan bulan Maret itu
pertama pengeluaran itu nanti timbul di sini ketika admin menginput datanya nanti di bulan Februari atau enggak Maret itu ya. Jadi jemaat hanya bisa melihat saja, nggak bisa mengelola untuk laporan kas gereja. Oke, lanjut. Kita di sini ada sertifikat ya. Di sini saya buat arsip sebagai sertifikat seperti tadi saya bilang tampilan awal tadi. Di sini kita bisa lihat nah yang tadi seperti ini. Jadi kita bisa lihat tadi kan anggota jemaatnya cuman hanya 3, sekarang sudah tambah yang namanya Lisa tadi sebagai anak ya. Di sini kita bisa lihat, dan secara nomor anggota di sini otomatis saya buat ya nomor anggota jemaatnya. Nah, oke. Kembali. Nah, di sini bukan hanya arsip sertifikat saja ya teman-teman. Di sini kita juga bisa menambah arsip sertifikat baptis, penyerahan anak, dan juga pernikahan. Nanti untuk kayak penyerahan anak, pernikahan dan baptis itu diinput secara manual oleh admin ya. Di sini baru nanti akan muncul, sedangkan sertifikat keanggotaan udah otomatis dari sistem. Nah, gitu. Baik, di sini ada profile ya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Kita mau ganti nama lengkapnya Pak Pala, di sini bisa ubah. Di sini juga bisa ubah alamat emailnya. Ketika emailnya ada yang juga bisa ganti email handphone atau email yang lain, kita bisa ganti di sini. Nomor handphone, contoh nomor handphone nama nggak aktif, kita bisa perbarui di sini. Nah, terus mau diubah juga, contoh di sini adalah nama istri, kita ubah jadi kelamin bisa juga, tanggal lahir, tanggal lahir, dan juga sebagai password. Nah, password baru sebagai password lama kita bisa update baru. Jangan khawatir juga teman-teman, ketika nanti user atau sebagai jemaat password mereka, email mereka lupa, admin bisa membuat baru lagi. Jadi passwordnya nanti dibuat baru lagi, di refresh ulang lagi, tetap masuk sebagai akunnya Pak Pala lagi nanti gitu ya. Mungkin untuk halaman beranda sebagai jemaat mungkin sekian untuk tampilan ya, fungsi-fungsi dan role-nya, tujuannya, dan juga kegunaan ya. Nanti kita akan lanjut di part 3 untuk masuk ke halaman admin. Terus di halaman admin itu kita lihat apa-apa saja yang akan berfungsi, tombol-tombolnya, bahkan apa sih kegunaan sebagai admin ya. Sebagai monitor untuk jemaat juga dia bisa, sebagai monitor sebagai landing page halaman seperti di sini nanti juga bisa ya. Nanti kita akan bisa masuk ke halaman admin ya. Mungkin sekian dari untuk hari ini, kita akan lanjut di part 3 berikutnya. Terima kasih.